Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman fi jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita bisa bermuajah di dalam kegiatan kajian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya, baik itu di dunia sampai nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tentu nanti kalau sungguh-sungguh kita di dalam mengikuti itba beliau, kehidupan ini akan mendapatkan kebahagiaan dan nanti kelak insya Allah akan mendapatkan sahabatnya dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan ini akan kita urai terkait tentang berzakat, kenapa harus di lembaga zakat. Kita mengenal dulu tentang zakat. Zakat secara bahasa itu adalah berarti berkembang dan bertambah. Dan nanti kalau secara etimologi atau secara istilah adalah hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu di waktu yang tertentu. Kemudian zakat diwajibkan di Mekah, adapun penentuan nisabnya itu penjelasan harta dizakati dan penjelasannya penyalurannya ada di kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Kita ambil dari hadisnya dari Quran dulu sebagai dalil di mana di situ diwajibkan yang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. At-Taubah ayat 103. Kemudian kalau kita kembali kenapa kita berzakat di lembaga ambil zakat, ada 5 alasan yang insyaallah nanti akan kita uraikan. Pertama, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah sesuai syariah Islam. Yang ketiga adalah tepat sasaran. Kemudian yang keempat, umat sejahtera dan berdaya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah transparan. Baik, kita urai satu persatu. Sunnah Rasulullah SAW. Jika ditinjau dari sejarah bahwa zakat dikelola langsung secara kolektif oleh lembaga pemerintah yang bernama Baitul Mal waktu itu. Dahulu kala penggalangan zakat dilakukan oleh para amil Baitul Mal, orang yang sudah diberi kepercayaan oleh Rasulullah SAW, dengan cara berkeliling menagih zakat kepada umat Islam dari pintu ke pintu. Saat zaman Rasulullah SAW memimpin, zakat fokus disalurkan untuk pembangunan daerah, mu'alaf, serta kaum fakir dan miskin. Nah, kemudian Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan pada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sesuai syariah. Tadi ada 5. Yang kedua adalah sesuai syariah. Setiap lembaga amil zakat di Indonesia ternyata harus memiliki izin agar dapat melakukan kegiatannya dalam lembaga amil zakat yang formal dan legal. Biasanya terdapat struktur bernama Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk mengawasi apakah operasional, kebijakan, dan juga sistem yang dilaksanakan dalam lembaga sesuai dengan syariah Islam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian tepat pada sasaran. Yang ketiga, kelas ataupun lembaga amil zakat hadir untuk meningkatkan kesadaran serta kepercayaan muzaki
Ini yang terpenting dalam menunaikan zakatnya. Lembaga zakat insya Allah akan mengemban amanah, akan mengemban amanah dalam mendistribusikan zakat secara profesional tepat sasaran ke 8 asnaf. Ini tertulis di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, kemudian yang keempat, umat sejahtera dan berdaya. Pengelolaan pendistribusian zakat harapannya tidak hanya menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mustahik secara sesaat, namun juga dapat memberikan nasihat maslahat jangka panjang untuk umat. Zakat melalui rumah zakat ataupun disebut dengan lembaga amil zakat juga lebih berpotensi memberdayakan masyarakat untuk menyiapkan program yang diperlukan pada saat krisis misal. Kemudian program pemberdayaan seperti mungkin penyaluran petani. Baik, yang terakhir transparan. Nah, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan. Demikian mungkin yang kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu tambahan keilmuan kita di dalam berzakat yang dititipkan pada kelas lembaga berzakat. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah.